Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Jembermu yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang sehat, segar. Alhamdulillah kita semuanya masih dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak lupa untuk mensyukurinya. Sahabat Jembermu, alhamdulillah kali ini sahabat Jembermu kehadiran tamu. Alhamdulillah. Kita kenalkan dulu. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini yang hadir di sahabat Jembermu adalah Ibu Sita Delila Susanti SSI, Sarjana Sosiologi Islam. Beliau adalah lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jauh sekali ya orang Jogja nyampe sini. Asli Jogja, Ibu Sita? Aslinya Bangsal-Sari Jember. Aslinya Bangsal-Sari Jember. Tak kira teko Jogja, tapi antune halus banget ya. Alhamdulillah. Ibu Sita ini kita kenalkan dulu ya ke sahabat Jembermu. Beliau ini anggota Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Juga sebagai penyuluh fungsional Kementerian Agama Kabupaten Jember. Tepatnya berdinas di KUA Kecamatan Sumbersari. KUA terbesar di Kabupaten Jember. Luar biasa. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Itu yang kita inginkan bersama. Nah, karena Bu Sita ini Majelis Tabligh ya, yang kita bincangkan nanti ini banyak terkait dengan majelis-majelis yang lain ya. Kegiatan majelis kita tabligh terkait dengan majelis kesehatan dan segalanya. Ibu Sita ini di KUA Sumbersari pernah mendapatkan kegiatan ya, pilot project ya, tentang keluarga ya. Betul. Tentang keluarga, bagaimana keluarga itu supaya tetap harmonis. Betul. Nah, kita semua kan inginnya begitu toh. Semua sudah menikah, berumah tangga, inginnya langgeng, harmonis, bahagia, samawa, sampai hanya nyawa yang memisahkan. Nah, pilot projectnya waktu itu apa namanya Bu Sita? Berkaitan dengan rumah tangga kan itu ya? Iya betul Bu Nurul. Jadi sejak tahun 2019 sampai sekarang kita mengemban amanah program Pusaka Sakinah, menurut. Namanya Pusaka Sakinah. Kalau eling pusaka lah, pusaka empu gandreng, pusaka berarti keris antik gitu ya. Iya. Berarti pusaka itu sesuatu yang luar biasa ya, sakti begitu ya. Sakral, sakti, suci. Iya. Nah, itu pusaka. Tapi ini singkatan ini menurut. Apa itu? Singkatan dari pusat layanan. Oh gitu. Pusaka. Saya mikirnya dari kemarin pusaka. Ulang lagi. Pusat layanan keluarga Sakinah. Oh gitu. Namanya pusaka. Sakinah. Pusaka Sakinah. Jadi kan mikirnya kalau bahasa Jawa asli ya pusaka. Supaya sakinah keluarga kita harus punya pusaka, benar kan juga ya? Gitu. Supaya tidak menjadi pusara, benar. Supaya tidak menjadi pusara. Betul. Kakek saurup itu ya, beda sekali jauh ya. Nah, jadi pusaka sakinah ini kan tujuannya rumah tangga kita supaya bahagia selalu. Betul. Ya. Mana ada sih rumah tangga ya enggak kena ujian ya, pasti ada ujian. Setiap rumah tangga ada ujiannya. Ada ujiannya. Dan ujian terberat di rumah tangga itu sangat menyakitkan. Lebih sakit dari penyakit-penyakit yang lain. Lebih sakit dari sakit gigi ya? Iya, lebih sakit daripada sakit gigi. Betul. Kalau sudah masalah suami istri itu sakitnya di sini. Betul. Sakitnya itu di sini. Nah, jadi pusaka sakinah ini kita ingin tahu banyak ya tentang pusaka sakinah. Sahabat Jembermu nanti
banyak belajar. Ya opo sih rumah tangga itu Sama-sama belajar ya benar. betul, sama-sama belajar. Oh ya, saya kenalkan juga Bu Sita ini sudah berkeluarga kan ya? Sudah punya putra, putra 2, putri dua. 1, putra 1. Putri 1, putra 1 Oke. dan suami 1 pasti. Ya, jadi kita ini kalau sedang sedang belajar bersama dengan yang ibu rumah tangga. Udah ya. Jadi jangan dikira kok saya celing, dikira nanti saya perawan, sudah punya putra. Iya, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan keluarga kita bisa jadi teladan gitu ya, berusaha bersama-sama supaya tetap sakinah. Amin. Ke pusaka sakinah ini apa saja yang di pusaka sakinah itu ya? Kan pasti kalau menjadi pilot project sudah banyak langsung ya berkaitan dengan masyarakat. Betul. Yang mendapatkan layanan tentang rumah tangga. Okay. Nah, di situ ada apa saja yang apa ya? Yang diusahakan di pusaka sakinah itu. Oke, benar. Dari sejak tahun 2019 itu kita sudah beberapa kali mengadakan bimbingan, benar. Ya. Bimbingan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan baik kepada calon pengantin maupun kepada pasangan pasca menikah. Pengantin senior deh kalau saya bilang itu calon pengantin. Kalau yang calon pengantin kan sudah biasa kita diberi pembekalan. Diberi pembekalan, ada rafa dan sebagainya sebelum menikah, bimbingan. Ini yang agak berbeda di sini di KUA Sumbersari ini melaksanakan juga bimbingan bagi pasca nikah. Jadi orang yang sudah menikah, betul, ada bimbingan, bukan hanya akan menikah untuk bekal, tapi untuk pemeliharaan mungkin ya. Betul. Jadi begini. Iya. Kita ada bimbingan bagi pasca nikah ini untuk sepasang ya, bimbingan untuk pasangan Bu Nurul. Kenapa harus pasang Bu Nurul? Iya. Harus dua-duanya, harus dua-duanya datang. Bu Nurul mungkin sering memberikan pengarahan, pengajian, pasti akan komplain perempuan. Kok cuma kita perempuan yang dikasih tahu Bu? Iya betul. Ibu saja, mana bapaknya? Nah, jadi di program Pusaka Sakinah ini pemerintah kita pakai juklak ya Bu Nurul, sudah ada aturannya. Jadi kita mengadakan bimbingan untuk pasangan pasca nikah dan ada batasan usia. Ada batasan usia pernikahan di bawah 10 tahun. Yang dibimbing di pilot project ini ya. Iya. Di bawah. Itu juga ada maksudnya. Kenapa di bawah 10 tahun? Iya. Dan dia tidak menerima bimbingan di atas 10 tahun. Gitu ya. Karena di bawah 10 tahun kita menganggap di sana juga ada kajian-kajian ahli bahwa dia di bawah 10 tahun itu pernikahan masih dalam masa mengawali gitu. Kalau saya mengistilahkan itu masih apa ya, adaptasi ya, suami istri itu ya 10 tahun tapi sampai 10 tahun mengawali itu, adaptasi itu. Ya, terus bagaimana itu? Iya, jadi untuk model dari bimbingan ini biasanya kita mendatangkan. Jadi kita berdasarkan data yang ada di kantor itu untuk siapa pasangan di bawah 10 tahun, siapa yang bersedia untuk hadir bersama pasangan di kantor. Sama pasang ke kantor. Biasanya satu angkatan itu sekitar 15 pasang. Itu nyari bagaimana? Cara mencari pasangan yang siap untuk hadir itu? Kita kan punya data, benar. Oh gitu ya. Di KUA betul ya. Orang mau ini itu kan lapor dulu ya. Punya data dan kita juga punya orang-orang yang bisa kita mintain tolong untuk cross check data ke lapangan. Apakah pasangan ini masih tinggal di tempat? Kan kadang-kadang mantan itu pindah-pindah. Gitu, setelah masih tinggal di situ ya. Berpindah ke alamat. Jadi kita cek dulu ke lapangan. Mana pasangan-pasangan yang bersedia untuk kita kasih bimbingan. Gitu benar. Ada 15 pasang dalam satu angkatan. Biasanya dalam setahun kita mengadakan 3 pasang. 3 angkatan, maaf. 3 angkatan. Dan itu dianggap orang yang punya masalah ya? Tidak benar. Tidak juga. Pokoknya yang siap saja. Siapa yang bersedia? Oh gitu ya. Karena kenyataannya tidak semua orang bersedia untuk belajar masalah pernikahan, betul. Ini kan belajar juga ya. Kalau dapat nasihat itu kan podo mbek sinau tentang rumah tangga, betul ya. Ini seperti pelatihan, betul. Seperti pelatihan. Kita bentuk seperti pelatihan bagaimana supaya mereka benar-benar setelah ada bimbingan ini mereka punya kecakapan khusus. Iya, ada perubahan lah gitu ya. Betul. Punya ilmu lah gitu ya. Betul. Jadi ada waktu, rentan waktu berapa lama, berapa kali? 2 hari biasanya. 2 hari. 2 hari. 2 hari dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore berarti memang harus meluangkan waktu khusus. Siap
Dari pagi sampai sore suami istri itu. Suami istri. Alhamdulillah. Ya, semacam pelatihan gitu ya. Semacam pelatihan benar. Ya. Jadi 15 orang dalam satu angkatan 2 hari. Apa saja isi pelatihannya? Sekarang kita ke materi benar. Kalau materinya yang utama itu ada 3. Iya. Ada materi relasi sehat. Relasi sehat. Ada materi perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Ada juga tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak. Ada pengasuhan anak. Ada. Ya. Relasi sehat kayak kesehatan sakit fisik bukan itu ya? Yang sehat itu relasinya benar. Bukan fisik ya? Iya. Relasi sehat pasangannya. Relasi sehat. Kemudian apa tadi? Perencanaan keluarga atau ekonomi keluarga. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Ya, betul sekali ya. Kalau keuangan rumah tangga ini tidak sehat, bisa menyebabkan rumah tangga tidak sehat pula. Ya, terus bagaimana dengan tadi itu ya, relasi sehat. Jadi penentuan materi ini juga didasarkan atas dasar data yang kita peroleh ya, Bu Nurul. Iya. Perceraian itu faktor utama penyebab perceraian adalah rata-rata adalah karena pertengkaran, Bu Nurul. Pertengkaran rumah apa yang ditengkarkan? Pertengkaran. Yang kedua tuh faktor terbesarnya ekonomi. Ekonomi, ya. Kalau ekonomi ini memang sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga orang ketiga dan selanjutnya dan seterusnya ada banyak masalah. Tetapi kita angkat ini hanya 3 materi yang menurut kita adalah 3 besar. 3 besar ya. Iya. Pertengkaran, relasi sehat, ekonomi keluarga, dan pengasuhan anak. Pengasuhan anak. Oke. Nah, relasi sehat ini coba ini bagaimana kalau relasi sehat itu keterangannya? Untuk relasi sehat ini kita pasangan kita kan harus sehat. Relasinya yang sehat. Relasinya, hubungannya harus sehat. Kan pertengkaran itu terjadi karena hubungan tidak sehat, benar. Karena tidak ada kesepahaman, karena dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Tidak bisa memahami pasangannya, maka terjadi pertengkaran. Betul. Jadi kita saat ngobrol begini, Bu Nurul, saya ngobrol sama Bu Nurul 10 menit, saya bisa membaca Bu Nurul ini kira-kira enggak ngobrol dengan saya. Bukan. Hierarki nilai yang ada dalam Bu Nurul ini apa saja? Oh gitu. Saya bisa urutkan. Iya. Kita sedang ngobrol begini. Jadi dan setiap orang pun bisa seperti itu sebenarnya. Masing-masing orang bisa menilai nilai-nilai apa yang menjadi prioritas dalam hidup saya. Nah, ini kita latihkan kepada peserta itu, benar. Iya. Peserta kita beri fasilitas untuk menulis, untuk ada kertas gitu ya. Tolong dituliskan hierarki, urutan nilai apa yang ada di dalam kehidupan jenengan. Dari tulisan itu bisa dinilai akhirnya. Iya. Apa maunya? Memahami diri sendiri dulu. Kita ajari peserta untuk memahami diri sendiri dulu. Aku KP pengen apa gitu ya. Kan berbeda. Iya. Seandainya saya tulis Bu Nurul orientasi hidup, nilai hidupnya yang pertama adalah uang misalnya. Kan berbeda dengan ketika saya tulis yang pertama bukan, tapi Allah misalnya itu. Beda kan Nurul? Betul. Pasti. Itu akan menuntun kita pada perbuatan-perbuatan kita. Jadi nilai-nilai dari orang itu dari apa yang ditulis diinginkan. Iya. Oh, jadi masing-masing suami istri ini masing-masing menuliskan dulu apa saja nilai-nilai dalam hidupnya. Diharapkan orang itu memiliki self awareness yang baik, punya kesadaran diri yang baik. Saya ini memang orangnya pertama saya mengutamakan materi. Yang kedua saya ini ada sendiri benar. Sudah di list ya, sudah di list. Kemudian juga kita minta untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan masing-masing. Masing-masing kan tahu. Merasa kelebihan saya apa? Saya cerewet. Kekurangan apa? Ya. Tapi saya perhatian kelebihannya. Itu harus ditulis terus. Iya. Jadi nanti akan ketemu kalau dibaca ini ya. Setelah di list semuanya, bahan bakar cintanya, apa yang bisa bikin dia kesemsem sama pasangannya, apa yang dia nggak suka dari pasangannya, semua ditulis dulu. Betul. Kadang orang itu tidak mampu mengungkapkan, walaupun sehari-hari kumpul bendino itu ya. Nah, kalau ditulis ada moderator lah rekennya itu ya, pembimbingnya itu. Kita tidak melihat apa yang ada dalam tulisan mereka. Itu untuk sekedar mereka tahu saja apa yang ada dalam dirinya. Kadang orang itu kan nggak mampu, apa yang maunya nggak mampu mengucapkan dengan kata-kata. Pekewo, nggak iso dan sebagainya. Tapi kalau bahasa tulis tadi itu, lebih membantu ya. Lebih jujur mungkin ini. Ya, lebih jujur akan membantu. Tuh, jadi itu
tata caranya seperti itu. Iya. Lalu kita setelah bisa menyadari apa yang ada dalam dirinya, baru kita melihat ke diri pasangan. Pasangan seperti apa. Gitu. Kalau bisa memahami diri sendiri kan akan lebih mudah memahami orang lain. Betul. Terus tulisan yang sudah ditulis itu apa saling suruh baca? Yang pertama dibaca dulu langkahnya masing-masing, itu teknik ya Binurul ya. Kita minta untuk membaca masing-masing dan merenungi lah apa yang ditulisnya. Kemudian kita minta untuk share. Sekarang saya ingin jenengan tahu apa yang ada dalam pikiran suami. Saling berbagi. Iya, mereka saling berbicara, berdialog. Nggak bisa bayangkan. Pas moco kemauan ini mungkin bisa jadi marah atau nangis. Bagaimana biasanya reaksinya? Lebih banyak hidup. Forum itu menjadi hidup dan banyak candaan, banyak tertawa. Kita ketawa diri sendiri. Makanya kamu begitu, kata kamu begini, gitu ya. Dan kita minta untuk presentasi karena ini sifatnya pendidikan untuk orang dewasa, jadi kita tidak monopoli forum. Silakan yang ingin berbicara, silakan yang ingin konfirmasi kebenarannya gitu ya. Di sana lah forum itu menjadi hidup. Jadi situasinya itu menjadi aduh, ya tadinya ini nggak tahu apa-apa. Oh tidak, aku tuh pengen ini, suamiku pengen ini. Kalau saya membaca itu di relasi sehat, akhirnya memahami dirinya sendiri, juga nanti bisa memahami pasangannya. Kesadaran diri, kesadaran sosial. Ya, jadi nanti ini pun bisa dipraktekkan oleh sahabat Jembermu ya. Dengan suami istri mungkin mau ke KUA itu malu dan sebagainya, minta bimbingan, ya wis tulisan Mas, sampean aku ya nulis tak waca dhewe dhisik, paling ngono ayo gantian waca. Gitu ya. Oke, ini ada tips sudah tata caranya bagaimana relasi itu supaya dengan suami istri lebih sehat, komunikasi lebih terbuka. Oke. Karena ada orang tertentu yang memang tidak mampu mengeluarkan kata-kata, akhirnya tidak tahu ya. Kemudian selanjutnya dengan begini pertengkaran itu bisa reda ya kalau setelah melihat hasilnya itu. Ini sesi pertama, itu sesi pertama benar. Di sesi kedua nanti kita akan bahas tentang dinamika hubungan keluarga. Jadi keluarga itu ada tahapannya. Jadi ada tahap bulat madu, ya, ada tahap bertengkar juga, ada konflik memuncak, ada mulai menurun, ada mulai saling menerima. Gitu. Jadi itu kita pahamkan bahwa setiap keluarga punya tahapan-tahapan itu. Nek senengane ya cuma bulan madu tok iku sakjane ya. Kawit-kawitan ya. Apalagi anak muda menikah pakai yang yang dipikir hanya senang-senang di awal saja. Tiba kok berasa entek ya kudu nyambut gawe gitu. Anaknya butuh susu. Anak lahir perlu susu, perlu apa makanan yang lain yang bergizi kan begitu. Tahapan perkembangan hubungan kita juga sampaikan. Ada juga kita belajar apa saja sih faktor-faktor penghancur hubungan itu. Terus faktor pembangunnya apa? Penghancur dan pembangun. Kalau penghancur itu yang tidak enak-enak atau yang tidak disuka-sukai. Jadi nanti di situ menggunakan teknik yang tadi yang pertama tadi masing-masing tahu apa yang membuat saya nggak suka sama dia. Yang menjadi apa yang membuat saya menjadi simpati sama dia itu kita tulis lagi. Ada ini orang dua suami istri seomah bendino ini ya. Tetapi kan tidak pernah bahas masalah ini. Tidak pernah dibahas. Bahasa budal sekolah, budal kerja dan sebagainya itu ya. Tentang rumah tangganya tidak pernah dibahas. Sampai akhirnya pada pengelolaan konflik. Jadi ini sesi berkah berakhir, berkah ini berakhir dengan materi terakhir yaitu pengelolaan konflik. Bagaimana saat berkonflik. Bagaimana dalam Al-Quran tahapan-tahapan konflik yang sudah ditulis dalam Al-Quran. Gitu. Seperti yang di ayat berapa itu ya? Tentang kalau kita tahapan-tahapan An-Nisa gitu ya. Dalam tahapan-tahapan itu yang ada apa dinasihati, kemudian musyawarah dulu ya. Dalam An-Nisa 34 itu musyawarah dulu ya. An-Nisa 34 musyawarah setelah dulu. Musyawarah yang tahap yang lebih atasnya lagi yaitu di An-Nisa 35 mengutus pihak lain. Mengutus dari masing-masing keluarga kalau ada konflik. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha itu ayatnya. Baru kemudian melalui jalur hukum. Jalur hukum. Kalau yang di 34 itu ada lagi ya musyawarah, ada bisa ranjang.
Itu dia nggak boleh langsung memukul kan, gitu ya? Nggak mau untuk masalah memukul ini juga mau ditafsir benar. Iya. Jadi ada yang mengatakan itu benar-benar pukulan yang tidak menyakitkan. Ada juga yang mengartikan wadribuhunna itu berikanlah seperti innallaha la yadribu la yastahyi ayyadriba masalan. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan perumpamaan. Ada yang seperti itu ya, multitafsir ya tentang memukul. Tapi intinya kalaupun memukul kan tidak boleh yang menyakiti, gitu ya. Dan itu tahapan yang kari-kari ya setelah semuanya dilalui. Oke, jadi tadi ada mengelola konflik juga itu ya. Ada rumah tangga. Sama ditulis-tulis juga dulu. Jadi ini kan dengan penuh kesadaran di dalam rumah tangga itu. Misalnya ini tidak datang ke KUA untuk mendapatkan nasihat. Misalnya dalam keluarga kita sendiri, langkah-langkah ini kan bisa ditempuh sendiri sebenarnya. Bagaimana? Perlu orang lain ya, tetap tetap membutuhkan instruktur mungkin. Ya, ada penengah gitu ya. Iya. Karena mereka juga dapat informasinya dari mana kalau kita nggak sampaikan. Kalau nggak sampaikan, berikan gambaran norma itu apa. Iya. Nilai itu apa, prinsip itu apa. Perlu sekali ya, sepertinya ini perlu sekali dalam rumah tangga ada pembelajaran lagi ya setelah menikah ini. Betul sekali. Iya. Bener kalau mau bikin baju pakai ilmu kan bener. Betul, semua pakai ilmu. Amalan apapun pakai ilmu. Bikin kue pakai ilmu bener. Jika yang sederhana saja butuh ilmu bener. Apalagi kita harus membangun keluarga yang di sana akan diharapkan tumbuh generasi-generasi unggul. Iya. Kok tanpa ilmu? Tanpa ilmu aja. Ya. Kan itu nggak dipikirkan sama sekali ya. Betul. Apa aku sudah menyiapkan mau menikah, ilmunya itu mau coba buku opoan tentang pernikahan. Kan kayak melaku biasa, umur cukup menikah, ada uang, didik wis happy pikirannya. Nggak ngerti dalam rumah tangga itu tiba-tiba banyak hal ya yang perlu diselesaikan. Itu tentang tadi ya relasi sehat. Kemudian ekonomi tadi. Tentang ekonomi keluarga ini adalah faktor kedua terbesar pemicu perceraian. Kita berikan materi-materi tentang pengelolaan keuangan, supaya tujuannya agar tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu. Betul. Kadang ini apalagi nih keluarga muda mikirkan yang happy sih ditolak sinetron ya api-api. Pingin seperti itu. Kelaminnya api-api, modelnya api-api. Pingin seperti itu. Tiba gak seimbang loh. Gak menyadari gaji suami saya itu berapa. Padahal sesungguhnya berapapun itu cukup. Maka di sini ada ilmu untuk memanage ekonomi. Jadi ada asas, belajar tentang asas, manfaat, pengelolaan keuangan itu apa manfaatnya, asasnya apa saja. Kemudian tahap berikutnya financial check up. Diapakan itu? Jadi mengecek masing-masing finansial dalam keluarganya. Berapa penghasilan suami, yang tetap berapa, yang tambahan berapa, berapa penghasilan istri, tambahannya berapa. Kalau kepanitiaan ya harus jelas ya sumber dari mana dikeluarkan untuk apa. Dalam sebulan rata-rata berapa dihasilkan. Ini kamu belanja kudu ya hati-hati harus setelah itu ada persentase Bu Nurul. Ada persentase tak terduga. Jadi kita ada standar dalam materi kita itu berapa persentase untuk living cost misalnya 40% misalnya. Iya. Ada untuk pendidikan, rekreasi berapa? Ya, harus dihitung betul jelimet 30% gitu ya. Misalnya. Tabungan berapa? Ya itu. Dan yang terpenting lagi berapa sedekah yang mampu kita berikan? Betul, sedekah zakat kita harus jelas. Jadi memang matematika ini perlu di dalam rumah tangga kita. Betul, supaya bisa cukup. Kadang lali tanggal 6 opoan sing kepingin ini dituku, gak ngerti SPP ini anaknya ra dibayari. Nah, susah kan ini. Ya mau gak ada duit ekuren gitu ya. Akhirnya pertengkaran di sini. Betul. Sampai gak nyukupi kebutuhannya aku kan gitu ya. Betul. Kan kelihatan nanti oleh sakmono gitu ya. Bisa jadi korupsi nih kalau itu nggak menyadari ya sumbernya jaluannya akhirnya pakai jalan pintas itu. Iya, naudzubillah ya. Jadi itu di Sinauni pisahnya diajarkan tentang memanage keuangan. Betul, persentase tadi hanya contoh ideal mungkin ya yang disampaikan yang disampaikan ke kami itu, tetapi sejatinya persentase itu tetap aja tergantung pada pelaksana ya. Ada keluarga yang
saya pinginnya pendidikan itu 50% gitu. Iya. Asal rela dengan mengurangi living cost kan gitu. Jadi sepenting anak rembukan rumah tangga ini mana yang lebih banyak dan mana yang harus dikurangi. Semua ada kesepakatan, betul-betul ya. Dan ada yang maunya saya itu sodakonya banyak, oh ini berarti yang dikurangi gitu ya. Tetap bulatnya ya 100% nanti dari semua gaji itu termasuk nabung. Termasuk nabung itu penting sekali, tak terduga nanti ya bisa dari tabungan. Termasuk berhutang, kapan bisa berhutang? Bukan berarti siapa yang nggak ingin hutang, jadi untuk sehatnya tetap dilihat-lihat dulu ya. Jadi asal hutang, bisa enggak saya bayarnya kan gitu. Nanti bisa jadi terbelit hutang, rumah tangga jadi tidak harmonis karena hutang yang tidak terkendali. Beberapa kali kami menerima konsultasi menurut rumah tangga senior. Rumah tangga senior ini bukan di bawah 10 tahun ya. Di atas 10 tahun bahkan 30-35 gitu usia pernikahannya. Itu hampir pisah juga, hampir retak juga. Hampir retak juga. Hanya karena pengelolaan keuangan yang tidak jelas gitu ya. Tidak kompak suami istri. Apa ada rahasia-rahasia nyidikno duit digelendi disimpan. Mau dibawa kemana gitu ya. Mungkin dalam penentuan persentase tadi kurang seimbang. Iya, kurang seimbang. Pengelolaannya harus jelas. Ya, jadi harus ditulis ya. Istri seharusnya itu membuat laporan juga, kayak bendahara begitu ya. Kadang duit sendiri nih gak dicatat kok wis entek nang ndi yo, belanja-belanja dhewe digoleki. Mungkin kalau dicatat itu jauh lebih memudahkan gitu ya. Jadi ekonomi keluarga ini sangat penting sekali. Bahkan Jember ini kabarnya perceraian juga sangat tinggi. Antara lain disebabkan karena faktor ekonomi. Kadang nek duwe akeh rantek-entek ya istri maupun disakiti tenan saja duwe akeh gitu ya. Nek sekarang duwe wis melu aduh apa yang mau dicari gitu ya. Mana seger-segernya gitu ya. Oke, jadi ini tentang ekonomi keluarga juga harus ditata ya sahabatmu Jember. Jadi ekonomi sangat penting sekali dan kita pengelolaannya seperti apa. Jangan tadi itu ya besar pasak daripada tiang.